Halo teman-teman, kali ini kita ada di Astra Honda Jombor untuk ngebahas nih satu motor yang cukup ikonik milik Honda. Apa itu? Goldwing. Halo Mas Salman. Halo Mas. Terima kasih waktunya. Siap. Buat terima kita. Oke. Kita sekarang ada di Astra Jombor. Oke Mas. Bertemu si motor gambot. Nih, ya motor gambot ya. Motor gambot yang mantap ini, Honda Goldwing. Honda Goldwing, ya bener Mas. 2022. Ya betul. Yang ini yang tahun 2022. Iya. Mas, sebelum kita ngomong lebih jauh terkait Oke, ini, siap. yang istimewa dari Honda Goldwing itu apa sih Mas? Karena ini motor jelas bukan motor umum. Iya, betul. Banyak orang Jadi, tahu. sebelumnya aku mau perkenalin dulu, saya Salman dari Astra Motor Yogyakarta. Dan di sini saya bertugas sebagai Big Bike Manager, jadi PIC untuk sepeda motor Honda yang di atas 500 cc, Mas. Nah, ini Goldwing ini salah satu produk yang kita jual khususnya di Astra Motor Yogyakarta. Nah, kalau berbicara sebenarnya Goldwing ini kan sebenarnya motor yang udah dari sekitar tahun 80-an ya, 90, 80. Nah, sejarahnya adalah ini motor sebenarnya diciptakan untuk kenyamanan, Mas. Jadi semua fitur yang ada di sini, dari segi mesin, suspension, multimedia, itu intinya untuk memanjakan atau menyamankan dari segi ridernya sendiri sama sisi penumpangnya. Jadi dari fitur dari depan sampai belakang ini sebenarnya untuk kenyamanan. Jadi bisa dibilang ini motor paling nyaman yang pernah ada di dunia ini. Gitu. Apa yang bikin nyaman ini motor? Oke, dari kenapa motor ini bisa dibilang nyaman? Dari pertama itu mungkin kita berbicara masalah mesin. Mungkin teman-teman di sini bakal ngeliat motor segede ini dengan cc mungkin hampir ya seperti mobil ya 1800 cc, tapi ketika dikendarai ini motor sangat-sangat nyaman dan tidak menyulitkan pengendaranya untuk mengendalikannya ya. Karena itu ada di sisi mesinnya itu sendiri, karena dia sudah membekali dengan mesin boxer, jadi kanan kiri. Mesinnya ini 6 silinder 1800 cc. Jadi kanan kiri, dan dia punya suspensi di depan itu berada di tengah setir. Jadi setir itu lebih stabil, Mas. Nanti ketika nikung terus manuver dan sebagainya, stang ini tidak goyang sama sekali, sangat anteng, diam, senyap, nyaman. Dan efek dari boxer ini juga membuat motor ini menjadi balance di kanan kirinya sih, gitu. Jadi makanya ini kenapa biar nyaman, sama plus ya dengan jok yang besar, lebar, terus di sisi penumpang dia ada backrest, ada handrest, lalu dengan semua storage luggage-nya ada di kiri, kanan, dan di tengah. Nah, itu membuat orang ya cukup nyaman untuk mengendarai motor ini ribuan kilometer. Jadi mau touring kemanapun ya aman semua ya, dari segi penyimpanan, terus kenyamanan berkendara, jadi semuanya aman. Dan satu lagi juga, Goldwing identik sama multimedia, Mas. Jadi di motor ini selalu, di setiap serinya selalu ada multimedia Goldwing, yaitu ada speaker aktif yang berada di luar, dan ini speakernya juga tahan air ya. Jadi kalau kena hujan, kena apa nggak masalah ya. Dan dia juga sekarang sudah karena ngikutin teknologi dan zaman juga sudah bisa Android Auto sama Apple CarPlay. Jadi tampilan yang di handphone bisa masuk ke multimedia display-nya. Itu sih. Ini adalah edisi paling anyar lah ya. Iya, dari edisi paling baru, betul. Edisi paling baru dengan berbagai perubahan tampilan dari yang sebelumnya ya. Iya, betul, dari 2020. Apa Mas yang paling signifikan dari perubahan tersebut? Oke, kalau lihat dari mata aja, yang paling signifikan perubahannya di tahun 2022 ini sebenarnya adalah di list stikernya. Yang dulu kombinasi warnanya hanya satu warna, Mas. Misalnya merah, jadi semuanya full merah, tanpa, cuman hanya ada tulisan Honda dan logo Honda sama tulisan Goldwing di sisi sideboxnya. Jadi semua polos. Nah, di tahun 2022 ini
dia sudah ada listnya. Jadi ada perpaduan 3 warna, yaitu ada list tipis warna silver kalau bisa dilihat, sama ada kombinasi warna hitam. Jadi tidak hanya warna merah. Nah, di warna putihnya pun juga bakal seperti itu. Jadi ada kombinasinya. Dan kebetulan yang masuk di Indonesia secara resmi melalui ATPM Astra Honda Motor itu cuma hanya warna merah yang masuk ke Indonesia. Jadi ini varian warna satu-satunya yang bisa dipilih sama konsumen yang berada di Indonesia. Nah, setelah list itu perbedaan kedua adalah di windshieldnya. Di yang tahun lalu tuh windshieldnya sedikit pendek. Nah, windshield ini kan berguna untuk menahan angin untuk kena ke badan ya. Jadi ini mungkin ada upgrade lagi di tahun 2022, dia memanjangkan windshieldnya. Jadi jauh lebih memproteksi badan terkena angin dari depan itu jauh lebih efektif dibandingkan yang di tahun lalu. Lalu yang kedua adalah jok belakangnya, Mas. Jok belakangnya ini sekarang tambah lebar. Tambah lebar dan tambah panjang. Jadi sekarang ini yang dulunya hanya bisa muat menyimpan satu top box ya? Top box ya, kita nyebutnya top box saja ya. Oke, top box ini yang awalnya di tahun lalu yang sebelum perubahan di 2022 ini hanya bisa nyimpan satu helm aja. Full face? Full face. Full face standar, maksudnya yang impor maupun yang lokal yang ya. Sekarang di 2022 ini udah bisa nyimpan dua buah helm. Masuk semua. Masuk presisi dan pas. Jadi dia menambah lebar sama menambah panjangnya sedikit ke belakang. Nah, karena ini top box-nya nempel dengan backrest penumpang, jadi otomatis secara nggak langsung si penumpang juga mendapat backrest yang jauh lebih lebar. Ngefek juga ke bangkunya. Bangkunya jadi jauh lebih lebar ya? Karena biar presisi ya, ketika melebarkan belakang, tapi kalau di joknya kecil kan jadi lucu. Jadi dia dengan skalanya itu tetap sama kayak yang lama, cuman karena yang belakangnya lebar, top box-nya melebar, otomatis dia merubah lebar dari joknya itu sendiri. Dan bahannya pun yang di 2022, bahannya sekarang lebih premium, dia rada sweat gitu. Kalau yang lama dia hanya leather biasa, kulit biasa gitu. Iya. Gitu sih. Artinya ini akan menambah efek kenyamanan bagi ya, pengendara dan pembonceng ketika akan berjalan jauh. Siap. Mas, ini motor nggak ready di dealer. Betul. Orang kalau pesen itu gimana caranya? Oke. Motor ini sebenarnya memang hampir dipastikan tidak akan ready stock ya di dealer, karena memang motor yang sangat premium di kelasnya di brand Honda. Jadi cara yang paling mudah adalah bagi para konsumen, misalnya ada yang di Indonesia khususnya pingin pesan secara khusus, ini biasanya bisa datang ke dealer-dealer Big Wing. Jadi Big Wing itu biasa ada di setiap kota besar di Jawa, Mas. Jadi dari Jakarta ada 3 unit, di Surabaya, Bandung, Jogja, Semarang, lalu ada di Bali, Makassar, Banjarmasin, dan di Medan. Jadi hampir di semua, kalau di Jawa itu hampir semua kota besar, ibu kota pasti ada. Nah, tinggal datang aja untuk melakukan pemesanan. Nah, biasanya nanti dari pihak official atau tim dari Big Bag-nya di masing-masing kota itu akan menjelaskan prosesnya. Kira-kira butuh waktu berapa lama? Kalau saya bisa berbicara di sini sih paling jelek ya itu 1 tahun sih, Mas. 1 tahun. Ya, masa tunggu. Masa tunggu itu paling jeleknya, paling lamanya. Jadi kita bakal mengusahakan kurang dari itu sih jelek-jeleknya. Karena memang ini motor build up utuh dari Jepang. Jadi kalau untuk motor di Honda ini, Mas, untuk CC yang di atas 750, dari 750 ke atas itu semuanya build up Jepang. Nah, yang di bawah itu dari 500 sampai 600 sampai di bawah 750 itu kita build up-nya di Thailand. Nah, jadi karena ini juga di Jepang memang sedikit ada ini ya, nggak secepat di Thailand ya untuk pengiriman dan sebagainya. Ada prosesnya juga. Makanya, lebih panjang. Ya, lebih panjang. Makanya aku juga bisa estimasiin sekitar paling lama 1 tahun. Tapi pasti biasanya bisa lebih cepat sih, Mas. Jelek-jeleknya lah ya? Iya, jelek-jeleknya. Maksimalnya 1 tahun. Barang ini udah ready. Dan memang nggak usah ragu, maksudnya kalau di Astra, karena emang untuk menginden motor ini memang kita harus butuh kayak komitmen fee, kita nyebutnya. Itu biasanya kita butuh komitmen fee untuk tanda keseriusan sebenarnya. Jadi ini sifatnya bukan DP, sifatnya juga fleksibel, dan ini akan kembali 100% jika konsumen batal melakukan pemesanan. Oke. Jadi ini hanya komitmen, bentuknya kita akan meminta komitmen fee. Ya benar ya, Bapak udah melakukan SPK. Biasanya range-nya untuk motor Goldwing ini kita akan memintakan komitmen fee sekitar minimal 20 juta ke atas. Jadi minimal kita 20 juta, kita sudah bisa melakukan SPK dan kita sudah bisa report ke ATPM bahwa ada pemesanan di kota kita berada gitu. Jadi nanti ATPM akan mengatur semua jadwalnya pengiriman, nanti
akan memberikan estimasi time arrival-nya, ETA-nya itu di bulan apa dan di tahun berapa, nanti kita sampaikan kepada konsumen. Kayak gitu sih, Mas. Harganya berapa? Nah, harganya, nah kebetulan karena tadi sebelumnya aku udah jelasin Big Wing itu ada hampir di semua kota. Nah, sebenarnya harganya itu pasti sama semua, Mas, untuk tiap kota. Paling perbedaannya hanya ada di biaya balik nama, karena kan tiap daerah punya peraturan beda-beda ya terkait peraturan daerah, pemasukan daerah. Ya. Jadi kalau untuk di OTR di Jogja sendiri adalah ada di angka 1.040.232.000. Ya, Detail banget tuh, detail banget. Ada. Mungkin kalau di Jakarta teman-teman bisa langsung akses di websitenya astrahonda.com. Itu harga OTR Jakarta itu sekitar 1M 50 juta. Nah, itu aku kasih gambaran aja perbedaan OTR-nya itu karena bukan karena dari produknya berbeda, tapi memang karena BBN-nya yang tiap daerah beda-beda gitu sih. Mas, kita masuk ke dalam. Iya, benar. Di luar hujan banget ya. Tahu hujan deras. Iya. Kita geser ke dalam terus. Oke. Kita lanjutin ngobrol. Siap. Yang kita belum bahas adalah ini ada fitur yang cukup keren. Ya. Salah satunya adalah riding mode, Mas. Oke. Ya. Apa aja tuh, Mas? Ya, untuk tadi kan sebelumnya aku udah bilang di info yang sebelumnya adalah ini kan aku bilang ini motor paling nyaman yang pernah ada di muka bumi ini ya, secara ininya. Nah, dengan kenyamanan itu kita menyediakan di sini Honda itu menyediakan ada 4 riding mode, yaitu ada yang pertama adalah mode tour. Lalu ada di mode sport. Jadi teman-teman yang untuk butuh butuh akselerasi yang cepat sekali, dia berada di mode sport. Nah, kalau Eco ini lebih smooth, lebih santai. Eco ini jadi dia itu napasnya sangat pendek sekali untuk perpindahan giginya. Jadi efeknya akan membuat kendaraan ini jauh lebih irit secara full consumption-nya. Lalu yang terakhir adalah rain. Ini sebenarnya dipakai ya karena di Indonesia ini negara tropis, jadi sering hujan. Nah, biasanya ini juga salah satu dipakai. Jadi ini berada di posisinya itu di bawahnya Tour, tapi di atasnya Eco. Jadi dia berada di tengah-tengah antara Eco dan Tour. Jadi paling galak dari urutannya kalau dibilang dari yang paling galak itu Sport, kedua Tour, ketiga Rain, ketiga yang terakhir adalah Eco. Kalau dilihat dari karakter perpindahan giginya ya. Dari dan power mesin lah ya. Dan perasa di power mesin. Betul sekali. Mas, ini yang menarik juga adalah bisa disetting si shock breaker atau peredam kejutnya. Iya, betul. Dengan cara elektrik pastinya ya. Betul. Nah, kalau tadi aku udah bilang ini adalah sebuah multimedia display. Jadi ini sebenarnya displaynya itu banyak banget multimedia, termasuk mengatur semua kendaraan ini berada di display ini secara elektronik. Jadi tidak ada tombol yang mengatur ke spesifik untuk settingan. Jadi settingan itu semua berdasarkan di menu home. Ya. Lalu ada di sini ada vehicle setting. Nah, di suspensi ini ada 4 pilihan, yaitu pengendara sendiri, pengendara dengan barang, lalu pengendara dengan pembonceng tapi tanpa barang. Lalu yang terakhir adalah pengendara, pembonceng dan dengan barang. Nah, di sini dimaksud dengan suspension preload adalah dia mengatur tingkat lembut dan kekerasan dari suspensinya. Jadi semakin berat bobot yang diterima sama Goldwing ini, motor ini akan memperkeras karakter dari suspensinya, yaitu berada di posisi dengan boncengan dan dengan barang. Jadi dia makin keras karakternya. Jadi memang ketika sendiri memang lebih baik menggunakan mode sesuai dengan fungsinya aja. Karena semakin semakin yang dia pakai yang boncengan dengan itu karakternya malah keras, semakin keras karena dia butuh bobot untuk tampil. Dan itu bisa di-set ketika semuanya disetting. Ya, semuanya disetting di multimedia display dengan tombol ada di sebelah kiri tangan pengendara atau di tengah. Ini panel kontrolnya ada di sini. Ya, betul, panel. Siap. Mas, ini yang menarik lagi yang nggak ada di tahun sebelumnya adalah ada fog lamp. Ya. Jadi aku juga mau jelaskan di tahun 2022 ini Goldwing yang di tahun ini itu yang masuk ke Indonesia sudah include dengan fog lamp atau lampu tembak yang berada di posisinya di depan mesin boxer itu sendiri. Nah, di tahun lalu itu tidak ada. Maksudnya tidak ada adalah penjualan terpisah. Jadi konsumen harus membeli secara khusus. Tempatnya sudah disediakan tapi
lampunya belum ada, jadi dia harus beli, kalau nggak aftermarket ya beli langsung di Honda Genuine Accessories sih. Jadi memang terpisah. Nah, di tahun ini sudah include dikasih langsung sama Jadi Hondanya. setiap unitnya sudah Ada lampu fog lamp-nya. Jadi tidak perlu. Ini hampir sudah ya seperti udah mobil motor perfect lah. Jadi sudah ada fog lamp, sudah ada windshield. Jadi hampir ya nggak perlu ada yang nambah lagi sih dari aksesorisnya sebenarnya. Ya layak kalau kita sebut nih motor ternyaman di Iya, dunia. betul nyaman di dunia. Siap, Siap, Mas Salman. Mas Hendy. Sekali lagi terima kasih atas Sama-sama. waktunya, udah terima kita di sini Ya. ngobrolin ini motor Goldwing. Oke. Sukses selalu ke depannya. Sama-sama, Mas. Juga dengan Honda Big Bike-nya. Oke, amin. Begitu Mas Salman. Thank you, Mas Hendy.